digital cinema, digital music, dan video game. Yang pertama tentang digital cinema, dibaca dulu ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan, digital cinema atau new media itu kan pernikahan antara teknologi digital dengan media-media yang baru ya, media-media yang lama. Nah, digital cinema juga seperti itu. Jadi awalnya dia masih berupa apa sih, pita ya. Zaman dulu kan kalau mau merekam syuting gitu, mau syuting film, dia akan menggunakan pita. Nah, sekarang udah zaman digital pakai kayak flash disk kayak gitu, atau filenya disimpan di cloud. Teknologi pita sendiri itu udah dari zaman abad 19 ya. Sampai sekarang apakah teknologi pita masih dipakai? Masih. Pita film tuh masih dipakai. Kalau kalian cek di Tokopedia itu masih ada yang jual Fuji Color itu masih berupa pita zaman dulu. Nah itu seperti itu tuh pitanya ditarik warnanya coklat. Kalau untuk sinema sendiri atau film sendiri kayaknya udah lama ditinggalkan ya. Habisnya dia tuh memakan banyak pita kalau bikin film. Kalau kalian tahu HVS, bukan HVS, VHS gitu, zaman dulu sebelum CD dia bentuknya kayak kotak, kayak roti, bentuknya kayak roti, tapi lebih panjang sedikit dan lebih tebal sedikit. Nah, itu ada filmnya di dalam berupa pita. Nah, kalau misalnya ngerekam, nah pitanya itu bukan seperti kotak kecil itu ya, pitanya tuh besar, berat. Nah, karena kan namanya film ngerekam dulu, nanti baru dipilah-pilah mana bagian yang mau di-keep, mana bagian yang mau dibuang. Kebayang kalau dulu syuting misalnya ke tengah hutan, ya udah pitanya akan dibawa bersama diangkat sama porter, puluhan pita dibawa gitu, berat. Nah, jadi belum lagi kalau pita itu sensitif terhadap kelembapan. Jadi kalau lembab sedikit, kena hujan sedikit, itu pitanya bisa lengket. Kalau lengket ya nggak bisa dipakai lagi gitu, harus dibuang. Mungkin bisa diperbaiki, tapi ya susah ya memperbaiki satu-satu. Nah, kalau sekarang udah pakai teknologi digital. Nah, ini yang seperti kemarin saya bilang, teknologi digital mulai dipakai itu booming-nya pas tahun 2001, 2002, setelah dipakai sama Star Wars yang Attack of the Clones, dia pakai teknologi digital. Inilah alasan juga kenapa film lama itu, kalau kalian nonton film yang jadul, yang belum ada suaranya, film bisu, itu biasanya pendek, nggak lama-lama dia, setengah jam gitu.
Kenapa ya? Karena untuk setengah jam aja makan pita untuk syuting itu sedemikian banyak gitu, nggak mungkin dia, bukannya nggak mungkin, sangat sulit untuk bikin film yang lebih panjang karena makan pita yang sangat banyak. Kalau sekarang kan pitanya, bukan, sekarang kan filmnya udah ada yang hampir 2 jam ya, film-film di bioskop. Kalau tadi kan dijelaskan tentang, alatnya atau digital sinemanya yang berubah dari pita menjadi digital. Nah, selain perubahan alat, juga berubah juga proses produksinya gitu dan proses pasca produksi. Maksudnya produksi itu, proses, syuting ya. Dan pasca syuting itu, pas editing itu termasuk pasca syuting, terus pas filmnya didistribusikan juga kayak gitu, termasuk pasca produksi. Kalau dulu itu ribetnya adalah saat syuting, karena harus bawa tadi porter harus disuruh bawa, pitanya banyak, terus pitanya juga harus dijaga biar nggak lembab. Nah, sekarang tuh lebih ribetnya di, editing. Jadi lebih lamanya di editing, tapi bukan berarti lebih ribet ya, justru lebih mempermudah juga gitu. Contohnya kalau kalian mau syuting film, yang ada sequel-nya. Misalnya sequel-nya tahun sekian gitu, terus syutingnya di pinggir danau, terus nanti 20 tahun lagi mau bikin sequel lanjutannya gitu yang season 2-nya gitu. Ya belum tentu danaunya dalam keadaan yang sama ya. Bisa aja danaunya kering atau yang tadinya nggak ada rumah sekarang udah mulai ada perumahan. Nah, itu kan susah. Jadi, dengan adanya digital bisa aja danaunya itu dibikin dalam bentuk CGI gitu. Jadi nggak perlu, eee, harus ke tempat yang asli, tinggal bikin danau aja di computer generated imagery gitu. Kayak si ini misalnya Harry Potter, itu kan Hogwarts kan nggak mungkin dia bikin Hogwarts seluas itu kan, paling dia, yang dibikin secara fisik yang emang scene-scene yang perlu detail, yang harus di dalam ruangan. Nah, tapi kalau untuk dari luar sendiri nggak mungkin dia bikin segede, wah gede gitu gedungnya, ya itu makanya dia bikinnya pakai CGI. Nanti kalau misalnya dia mau bikin sequel Harry Potter yang kesekian, ya dia nggak usah bikin gedung lagi dari awal gitu, karena kan nggak mungkin gedungnya didiemin aja. Kalaupun dia bikin gedung secara fisik terus didiemin puluhan tahun baru bikin sequel yang kesekian, itu kan gedungnya bisa aja udah, nggak bagus lagi warnanya, udah kusem atau udah rontok sebagian atapnya gitu. Karena dengan adanya CGI tinggal dibikin ulang aja pakai, komputer, pakai efek komputer. Terus apalagi ya, oh ya efek-efeknya juga, mmm, pakai efek komputer semua ya sekarang ya, nggak musti create ya pasti mungkin ada sutradara yang masih pakai api beneran, tapi sebenarnya pakai CGI juga udah cukup gitu, udah lebih baik.
Tadi kan yang positif-positifnya ya, tapi ternyata, berkembangnya digital cinema juga ada membuat, ada jeleknya juga gitu, ada yang namanya ketimpangan digital atau digital divide. Jadi meskipun tools-tools atau alat-alatnya udah tersedia dan siapapun bisa pakai gitu ya, kamu pun, udah punya HP kan, jadi bisalah kamu pakai HP itu untuk bikin film. Meskipun kamu punya HP, yang sama dengan sutradara, siapa gitu, HP-nya sama nih, apakah film yang akan kamu hasilkan sama? Ya tentu tidak gitu. Jadi meskipun tools-tools digitalnya sudah semua orang bisa pakai, semua orang bisa beli, tetap aja ada yang namanya skill ya. Bisa aja skill, apa tuh, directnya kurang jago, jadi kaku aktingnya, atau apa, kalau misalnya ada transisi-transisinya kurang halus, atau pas megang kameranya masih goyang, shaky gitu. Nah, atau bikin narasinya, filmnya narasinya nggak enak gitu, bikin ceritanya kurang jago, kurang membosankan gitu. Jadi downside-nya atau jeleknya adalah dengan adanya teknologi digital yang mudah semua orang pakai adalah ya tadi itu, karena semua orang bisa bikin film, belum akhirnya makin banyak juga film yang sebenarnya nggak bagus, kurang baik dari segi apa sih, kualitas. Terus selain tadi produksi, nah distribusinya juga berubah ya. Tadi kan kalau mau nonton film ya udah berarti harus ke bioskop ya. Kamu kalau iseng coba cari film namanya Janji Joni yang main Nicholas Saputra. Nah dia tugasnya adalah membawa film dari bioskop yang satu ke bioskop yang lain. Makanya dulu kalau misalnya saya nonton bioskop nih, film Spider-Man baru keluar nih, saya nonton lah, baru pas rilis baru keluar. Nah itu karena saya tinggalnya di Jakarta atau di Tangerang gitu, masih Jabodetabek lah. Tapi untuk teman kita yang di daerah gitu, misalnya mau nonton yang, oh gue juga pengen dong nonton Spider-Man gitu. Ternyata di bioskop dia belum ada gitu. Biasanya tuh gantian, entah sebulan atau beberapa minggu setelah Jakarta ada, baru akhirnya muncul di daerah mereka gitu. Karena ya tadi filmnya itu masih berupa roll, yang harus dianterin sama si Nicholas Saputra tadi. Jadi dia harus nganterin filmnya ke bioskop-bioskop yang sesuai giliran kayak gitu. Kalau sekarang ya bisa ya serentak seluruh Indonesia putar film yang sama karena filenya udah berupa digital, bisa dikirim lewat internet gitu kan. Atau kalian bisa tonton langsung di apa sih di Netflix gitu, nggak usah ke bioskop. Jadi distribusinya untuk film itu sampai ke penonton itu lebih mudah dan lebih murah juga. Sekarang kita mau membahas tentang video games. Sebenarnya kalimat video games itu kurang tepat ya karena bukan cuma video yang dibahas pada video game, tapi ada suaranya, macam-macamnya. Nanti kita bahas. Video game video game itu juga ada dalam beberapa platform, ada yang konsol, PC gaming ini yang diinstal di PC gitu ya. Terus ada mobile phone gaming, terus smart TV gaming, terus ada web browser gaming. Web browser itu biasanya beda sama PC, kalau PC diinstal, web browser enggak, dia mainnya di browser aja. Ini video game zaman dulu nih, tahun 47, dia masih hitam putih, jadi dia main tic-tac-toe gitu. XOXO ya, tic-tac-toe. Dia mainnya di kartu itu measurement device, jadi kayak TV zaman dulu kan cembung gitu.
ada kayak tray tube-nya. Jadi makanya karena ada tube-nya itu dia bentuknya cembung. Kalau sekarang kan TV zaman sekarang udah tipis-tipis ya. Nah, atau kalau kamu pernah lihat di film-film perang ada kayak gini radar, nah ini kayak gini alatnya. Ini dia lagi main game namanya pingpong, bolanya jatuh ke kiri ke kanan. Ini ciptanya meja dan ini netnya. Terus juga ini ada ular kayak di ya kayak di HP Nokia zaman dulu. Ini cuman hitam putih semuanya. Maksudnya ya garis ini doang gitu kan, cuman sinar aja nggak ada warna apa-apa lagi. Ini cuma yang kuning ini apa brosurnya aja menarik biar menarik padahal sebenarnya gamenya ya itu aja gitu. Kemudian ini tahun 72 mulai ada konsol namanya Magnavox Odyssey, besar ya alatnya ya. Dan isinya cuma 7 game di dalamnya udah terinstal jadi dia nggak pakai kaset. Kemudian ada Nintendo tahun 83. Saya masih pernah ngerasain Nintendo. Jadi saya lahir 88 dan saya dikasih sama sepupu saya yang lebih tua, turunan dia. Ini dia kasetnya tebel kayak buku, terus dimasukin, ini dibuka, ini ada diangkat gitu, dibuka, terus dimasukin. Kalau main gitu. Terus misalnya besok mau main lagi ya udah dimatiin, besok main dari awal gitu. Jadi dari stage level 0 lagi. Terus mulai PS, ini PS1 dia pakai CD, alatnya kayak CD. Ini ada memory card, jadi misalnya mau lanjut besok lagi ya udah nggak usah dari awal ya. Biasanya ada PS itu mainnya Harvest Moon, karena Harvest Moon tuh tamatnya lama, jadi di save terus besok lanjut lagi. Ini saya punya nih waktu itu, adik saya sunatan dia minta beliin ini. Terus ini zaman sekarang ini belum diupdate harus ada PS5 dan lain-lain. Ini video game elemen yang tadi saya bilang nggak cuma video aja sebenarnya yang dibahas ya. Ada 4 elemennya. Itu dulu nanti saya jelaskan. Jadi game elemen yang ada dalam video game ya pasti pertama grafik ya. Namanya juga video jadi ada grafiknya. Makin canggih ya yang tadinya awalnya tadi yang seperti tadi cuman sinar gitu aja yang bentuknya seperti tenis gitu kan, mirip tenis. Nah sekarang udah berbagai warna, gambarnya juga udah bukan 2 dimensi lagi, udah 3 dimensi, udah 4 dimensi malah ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau saya ngeliat poster game itu saya bingung ini orang apakah animasi 3 dimensi gitu karena halus banget. Bahkan kulitnya kadang-kadang dibikin seolah-olah ada pori-porinya gitu, jadi bingung bedainnya mana yang orang mana yang animasi. Terus yang kedua adalah interface. Kalau ngomongin interface itu kalau bahasa anak IT, misalnya kalau nanti kalian lulus nanti kan suka bikinin aplikasi yang UI-nya bagus atau user interface-nya bagus. Nah, kalau kita ngomongin user interface atau interface itu bukan cuma apa yang bisa dinikmati sama indera mata aja gitu, indera penglihatan aja enggak. Tapi semua indera yang menikmati suatu aplikasi tersebut. Jadi kalau ini gaming, apa aja sih indera yang dimainkan gitu, bukan cuma mata kan, tapi tangan, kita megang stick. Berarti gimana caranya biar kan namanya game kan goalnya untuk biar ketagihan ya, untuk ketagihan biar orang itu main terus gitu kan. Gimana caranya nih biar goalnya tadi adalah supaya orang ketagihan tadi tercapai dari joysticknya nih. Kalau ternyata bentuk sticknya nggak enak gitu,
nggak user friendly. Misalnya kan kalau kalian lihat stick PS itu kan dia semua serba lengkung ya, mantep dipegangnya enak. Kalau ternyata nggak lengkung, dia kotak gitu kan tajam tuh kiri sisi-sisinya, kan untuk digenggam nggak enak ya, nggak mungkin kita betah main berlama-lama, akhirnya goalnya atau tujuannya tadi nggak tercapai. Intervensi jadi bukan cuma mata doang, tapi tangannya juga harus enak megangnya. Terus oh ya, gimana kalau misalnya ketika karakter kita kepukul, nah kita bikin stick kita itu getar, jadi kita tahu nih, oh, kita kepukul nih kayak gitu, itu termasuk juga interface. Disetting lah apakah getarannya itu sangat kencang. Kalau sangat kencang mungkin kita juga nggak enak gitu, kayak tersetrum gitu, jadi dibikinlah getarannya biar oh ya kita kena nih, nggak usah sampai nyakitin tangan kita juga gitu. Jangan sampai intervensi nyakitin si customer user. Terus itu dari segi kulit ya atau tangan. Suara juga bisa dibikin, misalnya kayak gamenya game horor ya, berarti background musiknya yang menegangkan, jadi masuk elemen penting di interface. Terus yang ketiga adalah player activity. Ya, namanya game pasti ada aktivitasnya ya, apakah ngalahin musuh, apakah apa sih, mendapatkan skor setinggi tingginya gitu. Jadi tujuannya apa game itu, biar si user ini tertarik untuk menamat bikin game tersebut tamat. Terus algoritma, yang terakhir algoritma. Yang tiga itu di game-game jadul udah ada lah ya, tapi semakin kesini semakin canggih karena ada elemen lain yaitu algoritma. Algoritma ini gunanya adalah biar makin tertantang. Jadi misalnya ditambahin AI biar si AI-nya ini bisa baca nih kelemahan kamu di mana sih, jadi bosnya susah ngalahinnya gitu. Atau dengan adanya algoritma atau AI, si kan sekarang game banyak yang bukan lawan musuh komputer ya, tapi lawan musuhnya sesama pengguna online gitu. Nah, gimana caranya dengan algoritma kamu bisa menemukan lawan yang pas gitu. Jangan sampai kan yang main seluruh dunia nih, main nih dari Amerika segala macam, main online nih. Terus nanti kamu ketemunya ternyata ya yang cupu-cupu banget gitu kan, gak seru ya kalau kita main udah jago itu musuh kita cupu banget, kan gak seru. Atau kita baru rank-rank awal gitu terus langsung ketemu lawan dikasihnya lawan yang jago banget ya, pasti kalah juga gitu. Jadi dengan adanya algoritma bisa dicari kira-kira dari seluruh dunia ini mana sih yang kemampuannya bisa sama sama kamu, jadi bisa fair berantemnya, misalnya gamenya tentang berantem. Terus ada genre video games, genre-nya banyak ya, ada action, bla 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 bla. Bisa salah satu aja atau bisa beberapa kawin gitu ya. Misalnya mau game yang ada actionnya, tapi juga ada strateginya, ada sportnya juga. Nah itu jadi biasanya game itu nggak cuma satu genre, dia ada bisa aja beberapa genre kawin. Sekarang kita mau bahas tentang digital musik. Sama seperti yang tadi kita tentang produksinya, distribusinya, dan konsumsinya. Dibaca dulu, saya mau mute.
tentang memproduksi musik ya, secara digital. Kalau dulu kan mau bikin lagu itu, misalnya mau bikin lagu ada part gitarnya ya, berarti kamu harus punya gitar, harus ada yang mainin gitu. Terus piano, ya udah harus ada pianonya, terus ada yang mainin gitu. Terus harus punya studio juga, biar apa sih, studio itu biar kedap suara, jadi nanti suara misalnya ada abang roti lewat gitu, ada abang bubur lewat yang nggak ganggu gitu proses rekaman. Kalau sekarang suara-suara tersebut nggak usah harus punya alat musiknya secara fisik ya, karena udah ada namanya artificial sound world. Jadi kalau kayak berarti kayak bank suara lah, bukan cuma isinya suara-suara alat musik aja sih, tapi macam-macam, suara burung ada, suara kereta api ada gitu. Misalnya kamu mau bikin musik buat dugem itu kan kadang-kadang suka ada campuran-campuran yang bukan dari alat musik kan, nah itu bisa kamu bikin suara kereta api lah, ada semuanya di bank suara tadi. Terus kalau dulu juga mau bikin musik ya berarti harus dari nol, harus bikin merangkai nada lah, terus main musik, terus direkam. Kalau sekarang semuanya udah ada di bank suara, kamu tinggal klik-klik aja, pilih mana yang mau kamu pakai, beatnya juga bisa, mungkin aja ada sampel yang udah dijadiin sama orang lain, kayak gitu. Jadi tinggal mix match aja, nggak harus main dari awal banget. Jadi sama seperti yang Manovik bilang, jadi tinggal diakses aja apa yang udah ada, terus tinggal pakai aja deh objek yang udah ada kan, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Terus juga dengan adanya musik production yang udah mulai digital ini, makin banyak bedroom producer ya. Si bedroom producer itu adalah maksudnya musisi-musisi yang membuat atau menciptakan musik dari kamar, meskipun nggak harus kamar juga, mau dari dapur kayak mandi, mau ruang tamu, pokoknya intinya dia nyebutnya, kita nyebutnya bedroom producer. Jadi dia nggak butuh studio lagi untuk biar kedap suara, karena semuanya dikerjakan pakai laptop dan software yang ada hubungannya. Contohnya siapa sih? Contohnya kayak si Billie Eilish, dia tuh masuk bedroom producer itu, dia dulunya bikin musik sama kakaknya si Phineas itu di kamarnya aja gitu kan, terus ternyata booming dan besar sampai sekarang. Teori ini membuktikan teorinya si Jenskin yang 2006 ya, ada participatory culture, jadi semua orang bisa berpartisipasi, mau siapa aja bisa ikut membuat musik. Pendistribusian musiknya dan cara mengkonsumsi musiknya juga berubah ya. Kalau dulu sama seperti film pakai pita itu, musik juga pakai pita di kaset ya. Mungkin kalian ada orang tuanya yang masih nyimpan kaset, kasetnya diputar pakai alat radio gitu. Terus kadang-kadang tapnya lengket gitu, kalau misalnya rumah kalian terlalu panas atau nyimpannya di tempat yang lembab gitu, itu pitanya bisa lengket, jadi bisa disetel lagi. Terus ada juga teknologi yang namanya vinyl itu piringan hitam, tapi sekarang yang produksi apa enggak ya, cuman masih banyak yang menjual vinyl karena banyak kolektor yang nyari. Kemudian tahun 93 mulai ada format MP3, dia termasuk yang
ringan gitu formatnya. Dulu waktu zaman saya kuliah lebih boomingnya MP3 ya. Jadi misalnya tuh lagu dari aslinya tuh berapa giga gitu ya, penting, tapi dengan adanya MP3 bisa kayak dikecilin size-nya biar muat di MP3. Nah, meskipun kalau di kuping kadang-kadang tuh sember ya, cuman kadang-kadang orang biar aja gratis ini gitu, nikmatnya ya. Padahal mah kalau orang yang sensitif kupingnya bisa tahu sember banget suaranya, nggak seperti lagu aslinya. Itu zamannya MP3, itu zamannya boomingnya musik bajakan. Kalau di rumah itu alat MP3 itu dia bentuknya biasanya kayak tempat CD gitu, kotak gitu, kayak kotak pizza tapi ada lebih tebal. Terus dimasukin CD. Nah, CD-nya itu satu CD itu satu CD MP3 ya, muat banyak banget lagu, ratusan lagu gitu. Terus kalau itu yang buat di rumah, jadi tinggal beli CD aja. Yang beli CD bang, isinya apa aja CD lagunya, nanti sama dia di burn di CD tersebut ratusan lagu yang format MP3, terus kalian putar di MP3 player kamu di rumah. Terus itu untuk yang di rumah. Kalau yang biasanya waktu zaman saya kuliah, teman saya ada beberapa yang bawa dia MP3 playernya itu kecil, kayak flash disk, bentuknya panjang gitu, agak lebih panjang daripada flash disk sekarang. Tipix itu deh, kayak Tipix, kalau kalian punya Tipix yang warnanya biru, yang Joyco itu yang biru tutupnya bening kayak gitu tuh, lebih kecil sedikit. Jadi itu zaman sebelum iPod ya, namanya MP3 player. Dia ada lubang untuk nyolokin headset, terus ada layar untuk display judul lagu, terus kalau dibuka ada port USB flash disk gitu. Jadi nanti kerjaannya zaman saya kuliah itu, teman saya yang punya MP3 player dia akan ke warnet kerjain tugas, dia sekalian buka playlist warnet tersebut, isinya lagu apa aja gitu. Terus kalau menurut dia ada yang menarik, ya udah tinggal copy paste ke flashdisk dia aja gitu. Jadi juga kalau ketemu laptop teman, lu punya lagu apa, gue minta dong gitu. Oh ya, ambil dari laptop dia. Terus bentar yang punya laptop nanya, di MP3 lu ada apa aja, lu lihat aja sendiri, ternyata ada, sebelum lagi taruh ke laptop dia. Jadi sharing gitu, jadi ketemu sama orang terus sharing lagu yang bajakan ya. Nah, dengan populernya MP3 akhirnya muncul web namanya Napster tahun 99 sampai awal 2000 lah, muncul Napster. Napster itu kayak cloud, kalau kita bilangnya cloud. Kalau cloud zaman sekarang kan punya cloud itu naruh apa sih, naruh file-file ya, di sini sih file foto ya, biar handphonenya nggak penuh, akhirnya fotonya lempar ke cloud, jadi biar handphonenya bisa kosong lagi. Nah, Napster tuh kayak gitu, jadi tempat untuk naruh lagu. Siapa aja bisa masuk, taruh lagu yang dia punya, dan siapa aja bisa masuk, ambil lagu yang udah di-upload di Napster. Tapi Napster akhirnya ditutup tahun 2001, bulan Februari, karena dia ditutup sama RIAA, ya, jadi musisi Amerika. Ya, mereka merasa gue udah bikin susah-susah lagu gitu, musik udah susah-susah bikin, terkenal sih terkenal gitu, karena banyak yang nyanyi gitu, banyak yang dengerin lagu gue, tapi gue nggak dapet apa-apa gitu, karena downloadnya kan gratis gitu, siapa aja bisa ambil gitu. Jadi capek doang, terkenal doang, tapi nggak ada dapet apa-apa. Jadi Napster tutup, terus Napster setelah tutup, distribusi musik secara digital masih berlanjut melalui iTunes. Jadi kalau dulu, kalau kamu pernah baca biografi tentang Steve Jobs itu datang ke musisi, dia akan bilang ke musisi itu, gue beli lagu lu, satu lagu sekian ya, lupa berapa,
$1 apa 1 sen apa 10 sen gitu. Pokoknya murah banget. Itu musisi akan marah ya. Udah bikin susah harganya murah banget gitu. Tapi kalau dipikir-pikir daripada lagunya bertebaran di internet gratisan gitu ya, dibajak gitu, kan nggak dapat apa-apa. Mendingan $1 per lagu per orang kan, sedangkan lagunya itu disebarkan ke seluruh dunia gitu. Dari Indonesia ikut dengerin, dari Korea ikut dengerin, dari mana-mana kita dengerin gitu. Nah, jadi ibaratnya yang tadinya receh, tapi kalau yang dengerin seluruh dunia ya akhirnya yang begitu banyak juga itu musisinya. Kita sekarang musisi mulai beralih ke iTunes ya udah deh, gue join deh gitu. Tadinya marah kalau lu nggak mau dijual di apa iTunes ya udah terserah, tapi kalau lu nggak mau jual lagu lu ke gua $1 gitu, siapa yang mau dengerin lagu lu? Mau gratisan, mau dibayar sama orang gitu kan. Kira dengan berat hati mereka mau, tapi sukses kan apa yang dikasih Steve Jobs. Jadi Steve Jobs memang visioner dia. Terus dari segi pendengar juga untung ya dengan adanya Apple iTunes ini. Kalau kita mau beli CD atau kaset album dari misalnya band Dewa ngeluarin album baru nih gitu, atau Sheila Seven ngeluarin album baru, itu biasanya isinya tuh satu album 10, 12, 20 lah paling banyak gitu. Itu kadang-kadang cuma 4 lagu yang emang akhirnya kita nyanyiin terus gitu, yang emang enak gitu. Yang lain tuh kayak yang penting albumnya bisa rilis begitu kan, kadang-kadang sama si apa sih production house-nya harus ditentukan misalnya minimal lagu sekian, ya udah padahal baru bisa bikin bagus sekian biji ya udah sekian tuh ibaratnya karbitan yang cepat-cepat rilis tuh album. Nah, sebagai penggemar tuh ya cuma 4 yang enak gitu, yang itu kurang enak gitu. Kadang-kadang Apple itu kita nggak usah beli satu album, kita bisa beli satuan aja gitu, satu lagu aja yang menurut kita emang enak. Terus itu kan kalau iTunes dia konsepnya dijualnya per lagu ya. Terus mulai masuk namanya Spotify ya, sistemnya langganan. Jadi langganan bulan ini bayar bebas mau dengerin lagu apa aja dari seluruh musisi yang ada di Spotify. Mau dengerin lagu India pun kamu bisa gitu Spotify. Nah, sistem pembayarannya juga bulanan ya Spotify. Jadi bukan kayak si iTunes jual satu lagu satu gitu, terus nanti yang download berapa orang dibayar musisinya. Kalau Spotify ini dia kayaknya dilihat per bulan berapa orang yang dengerin lagu dia gitu, berapa kali lagu dia diputar dalam satu bulan kayaknya ya, saya juga kurang tahu sih itu namanya berapa. Soalnya ada teman saya dia lagunya ada di Spotify, dia dapat 500.000 sebulan pasti dapat. Dia padahal band-band kecil, kalau band-band yang lebih populer jauh lagi yang angkanya. Udah selesai hari ini tugasnya, ada 3, kalian pilih salah satu di antara 3 ini, nanti kerjakan di doc, taruh link docnya di student site bagian portofolio, terus bagian tugas ya. Kalau kalian buka student site ada portofolio, klik nanti ada pilihan mau tugas atau tulisan, kalian pilih yang tugas. Blognya taruh di situ ya. Pilih salah satu di antara 3. Yang satu ini adalah tentang sinema digital. Ini tulislah alat yang digunakan untuk digital cinema saat produksi dan saat post produksi. Misalnya saat produksi alat apa sih yang dipakai? HP misalnya, terus digital kamera, terus softwarenya apa yang dipakai untuk rekam, software apa. Terus pas post produksi alat apa yang dipakai, masih HP juga, oh ya udah tulis saja. Terus alat apa yang dipakai, oh untuk edit videonya saya pakai aplikasi ini. Terus kalau untuk masukin subtitle saya pakai ini. Terus kalau untuk ngapain pakai ini gitu. Jadi dijabarkan hardware dan software yang digunakan saat
produksi digital cinema dan saat post produksi digital cinema. Yang pertama, yang kedua tentang video games. Jadi jabarkan menurut kamu masa depan video game itu seperti apa? Ini perbandingan aja ya, tahun 97 itu kita main masih hitam putih, cuma ular-ularan di Nokia ya, 97. Terus 20 tahun kemudian udah kayak gini. Udah gambarnya warna-warni, nggak cuma hitam putih, terus makin canggih, visualnya masih tadi ular aja cuma garis doang, ini udah beneran orang ya, udah gambarnya seperti orang beneran. Nah, kalau sekarang kan udah zamannya VR ya. Nah, nanti kedepannya akan seperti apa lagi kalau VR zaman sekarang masih pakai mata, dipakai kacamata doang matanya, apakah nanti akan pakai baju khusus gitu, jadi biar kalau misalnya badannya kena hujan terasa dingin nanti di badan, atau badannya kena bom terasa agak panas di bajunya tersebut, yang tahu apakah mau pakai baju ataukah nanti ada kotak kayak kotak kayak kubikel gitu, jadi kalau benar disiram air, kalau benar kebakar nanti ada hawa panas, ya tahu deh. Menurut kalian kayak gimana masa depan video game? Atau sekarang udah zamannya meta kan, apakah nanti video game pindah jadi online game semua, nggak ada lagi yang namanya konsol karena ribet pakai konsol, semuanya jadi satu di meta world, ya nggak tahu terserah kalian, menurut kalian kayak gimana future of video games. Nah yang ketiga ini, find one of the bedroom producer and what tools they use in producing their music. Kalau tadi saya contohnya udah kasih tahu ya, ada Billie Eilish dan Phineas, itu kakak beradik. Nah kalian carilah siapa menurut kalian yang bedroom producer, terus alat apa sih yang dia pakai, software dan hardware-nya ya, mungkin laptopnya, atau mungkin dia pakai alat musik apa yang memang udah alat musik digital, apa sih saya yang ngerti tuh yang alat musiknya kayak keyboard tapi dia kotak-kotak kecil terus pencet-pencet warna-warni, itu saya nggak ngerti, lupa namanya, yang biasanya buat musik dugem ya, nggak tahu itu namanya alatnya apa kayak gitu. Jadi carilah bedroom producer yang kamu kenal, terus alatnya apa yang dipakai, hardware dan software. Pilih antara 3 itu ya, jadi terserah kamu mau sukanya di mana, mau di sinema, mau di game, atau di musik. Salah satu aja taruh di blog, tulisannya, terus upload di blog, masukin URL-nya di student site bagian tugas. Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, ya udah. Udah di screen semua ya, udah di foto semua ya, tadi tugasnya ada 3 ya, pilih salah satu. Kalau nggak ada, saya tutup. Jangan lupa di absen sama ketua kelasnya, WhatsApp ke saya siapa yang tidak hadir aja, biar nanti saya catat. Terus ketemu lagi minggu depan offline, kita mau bikin tentang tugas kalian itu, yang tugas akhir mau bikin struktur navigasi aplikasi kalian. Jadi itu aja. Terima kasih semuanya, selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih.